Kami dari kelompok Apel. Di video kali ini kami akan membahas materi mengenai string, simbol, dan bahasa. Perkenalkan, nama saya Suhani Nur Aini dengan NPM 22012046. Saya Desi Fatma Paul dengan NPM 22012016. Saksikan video kami dari awal hingga akhir dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tata bahasa. Yang pertama, dalam pembicaraan tata bahasa, anggota alfabet dinamakan simbol terminal atau token. Kalimat adalah deretan hingga simbol-simbol tertentu. Yang ketiga, bahasa adalah himpunan kalimat-kalimat. Anggota bahasa biasa tak hingga kalimat. Definisi terminal dan non-terminal. Terminal adalah berasal dari kata terminate atau berakhir. Maksudnya derivasi berakhir jika sintensial yang dihasilkan adalah sebuah kalimat yang tersusun atas simbol-simbol terminal itu. Non-terminal adalah berasal dari kata not terminate atau belum dan tidak berakhir. Maksudnya derivasi belum atau tidak berakhir jika sentensial yang dihasilkan mengandung simbol dan non-terminal. Simbol-simbol terminal terbagi menjadi 4. Yang pertama, huruf kecil awal alfabet, contohnya A, B, C. Yang kedua, simbol operator, misalnya plus, minus, dan X. Yang ketiga, simbol tanda baca, koma, titik, dan titik koma. Yang keempat, string yang tercetak tebal, contohnya if, then, dan else. Simbol-simbol non-terminal terbagi menjadi 4. Yang pertama, huruf besar awal alfabet, contohnya A, B, dan C. Yang kedua, huruf S sebagai simbol awal. Yang tiga, string yang tercetak miring. Yang keempat, ekspor dan STMT. Tata bahasa memiliki beberapa jenis huruf. Yang pertama, huruf besar akhir alfabet melambangkan simbol terminal atau non-terminal. Contohnya X, Y, dan Z. Yang kedua, huruf kecil akhir alfabet melambangkan string yang tersusun atas simbol-simbol terminal. Contohnya X, Y, dan Z. Yang ketiga, huruf Yunani melambangkan string yang tersusun atas simbol-simbol terminal atau simbol-simbol campuran. Contohnya A, B, dan Y. Tata bahasa. Sebuah produksi dilambangkan sebagai A ke B. Artinya dalam sebuah derivasi dapat dilakukan penggantian simbol A dengan simbol B. Simbol A dalam produksi berbentuk A ke B. A disebut ruas kiri produksi, sedangkan simbol B disebut ruas kanan produksi. Tata bahasa yang pertama, derivasi adalah proses pembentukan sebuah kalimat atau sentensial, lambang A ke B. Yang kedua, sentensial adalah string yang tersusun atas simbol terminal atau simbol non-terminal atau campuran keduanya. Yang ketiga, kalimat adalah string yang tersusun atas simbol terminal. Aturan produksi. Aturan produksi dinyatakan dalam bentuk A ke B. A menghasilkan atau menurunkan B. A simbol-simbol untuk ruas kiri, B simbol-simbol untuk ruas kanan. Simbol-simbol dapat berupa terminal dan non-terminal, di mana non-terminal dapat diturunkan menjadi simbol yang lainnya. Aturan produksi, umumnya simbol terminal disimbolkan dengan huruf kecil A, B, C, dan sebagainya, sedangkan untuk simbol non-terminal disimbolkan dengan huruf besar, A besar, B besar, C besar, dan sebagainya. Contoh, T ke A, ke T, menghasilkan A, E menghasilkan T, E ke T, atau T tambah E, atau E menghasilkan T tambah E. Terima kasih telah menonton video kami.
warahmatullahi wabarakatuh.